Halo semuanya, apa kabar Pipis? Semoga hari kalian menyenangkan dan yang paling penting, semoga kalian gak mengalami kejadian-kejadian aneh atau kejadian-kejadian supranatural. Aku mau ngingetin ke kalian, jangan pernah dengerin podcast ini sendirian. Kisah horor kali ini adalah tentang urban legend Jepang, yaitu Licha-chan. Licha-chan boneka terkutuk dari Jepang. Halo, aku Mary. Ayo kita main. Gimana Kripis? Kalian pasti pernah dengar kata-kata itu, karena kata-kata itu ada di salah satu episode anime Ghost at School atau Gakkou no Kaiden. Dan bisa dibilang kata-kata itu adalah salah satu episode termenyeramkan di seluruh episode yang ada. Banyak mungkin di antara kalian yang pernah nonton sampai gak bisa bermain lagi dengan boneka karena kalian terngiang-ngiang dengan kata-kata itu. Tapi, apakah kalian tahu kalau kisah ini diangkat dari urban legend yang populer di Jepang? Licha-chan, boneka terkutuk dari Jepang. Licha-chan atau Richa-chan atau Kayama Richa adalah sebuah boneka yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1967 dengan postur yang sangat sesuai dengan wanita muda Jepang pada umumnya. Boneka ini sangat terkenal di Jepang, setara dengan boneka Barbie. Namun, Licha-chan memiliki urban legend yang berkembang di antara siswa-siswi sekolah Jepang. Konon, boneka itu adalah boneka terkutuk. Menurut legendanya, jika kau membuangnya, boneka itu akan kembali kepadamu untuk menuntut balas. Suatu hari, seorang gadis kecil tengah membersihkan ruangannya. Sembari memeriksa semua miliknya, dia menemukan sebuah boneka Licha-chan yang sangat disukainya semasa kecil. Namun, dia sudah terlalu tua untuk memainkan boneka itu. Jadi dia membawanya keluar dan membuangnya ke tempat sampah. Tak lama kemudian, gadis itu beserta orang tuanya pindah ke kota yang baru. Suatu hari, dia baru saja pulang dari sekolahnya seperti biasa, sedangkan orang tuanya masih di tempat kerja. Tak lama setelah dia menutup pintu depan, telepon berdering di koridor. Ketika dia mengangkatnya, dia mendengar sebuah suara kecil mengatakan, "Halo, ini Licha-chan. Aku berada di tempat sampah. Aku ditinggalkan, tapi aku akan pulang kembali." Gadis itu langsung menutup telepon itu, berpikir seseorang sedang mengerjainya. Tak lama kemudian, telepon itu berdering kembali. Ketika dia mengangkatnya, suara yang sama keluar. "Halo, ini Licha-chan. Aku di stasiun kereta. Tak lama lagi kita akan ketemu."
Dia menutup teleponnya dan mulai merasa agak gelisah. Sebentar saja telepon itu berdering kembali. Dia mengangkatnya dan lagi-lagi suara yang sama. Halo, ini Li Cacan. Aku sudah di jalanan rumahmu. Apa kau merindukanku? Gadis itu menutup teleponnya kembali. Kali ini dia benar-benar ketakutan. Sang gadis tidak sabar ingin tahu kapan orang tuanya akan pulang. Dan tentu saja setelah beberapa menit, telepon berdering kembali. Gadis kecil itu mendengar suara itu berkata, "Halo, ini Li Cacan. Aku di depan rumahmu. Buka pintu." Sekarang gadis itu sangat ketakutan, tapi dia terus mengatakan pada dirinya sendiri, "Ini pasti hanya sebuah lelucon." Dia pergi ke jendela dan menengok dari tirainya, tapi tak ada seorang pun di luar. Gadis ini lega, lalu teleponnya berdering kembali untuk terakhir kalinya. Dan ketika dia mengangkatnya, dia mendengar, "Halo, ini Li Cacan, dan aku tepat di belakangmu." Gila, creepy ini. Boneka Li Cacan sangat-sangat creepy menurutku. Apakah kalian sependapat dengan pendapatku? Atau mungkin menurut kalian boneka Li Cacan ini biasa-biasa aja? Gimana kalau ada boneka seperti Li Cacan mendatangi kalian? Aku gak terbayang apa yang akan terjadi. Menurutku Li Cacan ini sesuai dengan legenda yang beredar. Dia datang kepada gadis itu dan dia akan membalas. Mungkin balasan yang setimpal karena sudah membuangnya. Bisa jadi si Li Cacan akan membunuh gadis itu atau melakukan hal-hal aneh, hal-hal creepy yang membuat gadis itu tersiksa. Seperti yang dikatakan si Li Cacan, kalau dia akan pulang ke tuannya dan akan membalas. Wah. Aku gak terbayang kalau itu terjadi padaku. Aku bakalan benar-benar speechless dan mungkin bakalan pingsan karena aku paling benci yang namanya boneka. Aku hampir gak punya boneka karena boneka memiliki aura mistis kalau berkaitan dengan creepy. Jadi aku sebisa mungkin gak memiliki boneka atau membeli boneka apapun. Boneka terkutuk lebih menyeramkan menurutku daripada melihat makhluk tak kasat mata, karena jika arwah yang ada di boneka itu energinya jauh lebih kuat daripada yang ada di makhluk tak kasat mata biasanya. Karena boneka-boneka terkutuk biasanya dirasuki oleh iblis atau jiwa-jiwa yang gak tenang yang akan membalaskan sesuatu.
dia akan melukai siapapun yang membuangnya atau siapapun yang melukainya. Pada umumnya itu akan terjadi sama seperti boneka Li Cacan ini. Pembalasannya gak ada diceritakan, tapi kita bisa membayangkan ya Kripis, gimana pembalasan yang akan terjadi kepada gadis ini. Gimana Kripis? Apakah kalian sudah merasakan bulu kuduk kalian merinding? Sebenarnya aku sedikit merasa merinding karena ketika aku ingin mengakhiri podcast, aku mendengar suara-suara aneh yang wujudnya gak bisa dilihat. Gak semua wujud bisa dilihat, walaupun aku memiliki kemampuan, tapi kali ini energi makhluk itu agak lemah, jadi aku tidak bisa melihatnya. Ya, Kripis, kalian jangan dengerin sendirian, karena bisa jadi kalian yang memiliki boneka akan mengalami kejadian yang sama seperti Li Cacan. Hati-hati, jangan buang bonekamu sembarangan. Bisa jadi dia memiliki arwah di dalamnya. Aku udah ingetin kalian untuk tidak mendengar podcast ini sendirian. Jangan dengerin podcast ini sendirian. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kali ini tentang Li Cacan. Jika kalian memiliki atau tahu urban legend tentang horor yang ada di Jepang atau kisah-kisah horor, legenda horor dimanapun itu, dari negara manapun, kalian bisa kirimkan atau kalian bisa kirim di kolom komentar atau di email yang ada di kolom description. Terima kasih sudah menonton podcast hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di podcast horor Journey of a Creepypasta selanjutnya dengan podcast horor menakutkan, menyeramkan, dan yang pastinya jangan dengerin sendirian.